Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini selaku moderator dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Let's Learn Penawaran dan Permintaan. Sebelumnya ada 4 subjek yang akan kita bahas pada diskusi kali ini. Yang pertama yaitu teori dan hukum, 2 faktor penentu, yang ketiga yaitu kurva, yang terakhir yaitu dampak perubahan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu dari saya sendiri, Muhammad Raihan Audi Priyatama. Yang kedua yaitu Kasmarani Trijanavika. Yang ketiga Risma Herlisti. Yang keempat Anissa Nurul Fadilah. Dan yang terakhir Abdurrahman Rifat. Ya, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah 2 konsep ekonomi dasar yang membentuk dasar dari hampir semua kegiatan ekonomi. Kedua konsep ini saling berhubungan dan mempengaruhi harga dan kuantitas suatu produk atau layanan dalam pasar. Pertama yaitu permintaan atau demand. Permintaan mengacu pada jumlah atau produk atau layanan yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi harga produk, pendapatan konsumen, preferensi konsumen, harga produk terkait, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua yaitu penawaran atau supply. Penawaran mengacu pada jumlah produk atau layanan yang tersedia di pasar pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi biaya produksi, teknologi, perubahan dalam input, regulasi pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kasmarani. Saya Kasmarani Trijanavika akan menjelaskan mengenai teori dan hukum dari permintaan dan penawaran. Yang pertama, teori dan hukum permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotensi yang menyatakan makin rendahnya harga suatu barang, maka makin banyaknya permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin rendahnya permintaan terhadap suatu barang tersebut. Yang selanjutnya, teori penawaran dan hukum penawaran. Teori penawaran terutama menumpukan perhatiannya kepada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Seperti ketika menganalisis kurva permintaan, menganalisis kurva penawaran perlu dibedakan antara 2 pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam analisis ekonomi, penawaran berarti keseluruhan kurva penawaran, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi, dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya Salma Nurbaiti akan menjelaskan mengenai faktor penentu permintaan dan juga penawaran dalam proses permintaan dan penawaran itu sendiri. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri ada harga barang itu sendiri. Maksudnya, jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Maksudnya, keterkaitan 2 macam barang dapat bersifat substitusi ataupun pengganti, dan bersifat komplementer atau tambahan. Jadi kayak barang substitusi dari daging sapi itu kan daging ayam, ikan, atau tempe. Nah, yang ketiga itu ada tingkatan pendapatan per kapita, yang keempat selera atau kebiasaan, yang kelima itu jumlah penduduk, dan yang keenam perkiraan harga di masa yang mendatang. Lalu yang ketujuh distribusi pendapatan, serta terakhir ada usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan.
Lanjut kepada faktor penentu penawaran. Nah, dalam penawaran ini ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi dalam hal menentukan penawaran. Di antaranya itu, yang pertama ada biaya dan teknologi. Ini adalah dua konsep yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Adapun yang dimaksud dengan biaya adalah suatu yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa yang mencakup biaya tenaga kerjaan, biaya bahan baku, biaya sewa mesin, biaya administrasi, serta biaya bunga atas pinjaman modal. Sedangkan dengan teknologi, ini merupakan penemuan dan peningkatan yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Contohnya itu kayak otomatisasi produksi atau penggunaan robot. Lalu jika diterapkan, akan mengakibatkan biaya produksi akan menjadi lebih rendah, sehingga dengan penerapan tersebut akan meningkatkan suatu penawaran. Yang kedua, jumlah penjual. Kalau ini kan sudah sangat jelas ya, memiliki dampak bagi penawaran itu sendiri. Dikarenakan makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka akan berimbas pada tingginya penawaran itu sendiri. Contohnya itu kayak dalam suatu pasar, terdapat si A penjual ikan asin dengan harga Rp10.000, sedangkan si B menjual ikan asin dengan harga Rp8.000. Nah, maka dari sini sudah mengetahui para pembeli ini dapat menentukan penawaran harga dengan cara membandingkan harga dengan penjual yang lainnya. Begitu, dan yang ketiga ini ada dugaan tentang masa depan, lalu yang terakhir ada kondisi alam. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu apa sih? Kurva permintaan itu adalah suatu kurva atau garis yang memperlihatkan hubungan antara berbagai jumlah barang yang diminta dengan berbagai tingkat harga barang tersebut. Nah, kurva permintaan itu menunjukkan seberapa banyak sih konsumen yang bersedia untuk membeli karena harga barang per unitnya itu bisa berubah dengan faktor-faktor non-harga konstan. Kemudian, kurva permintaan itu selalu memiliki lereng yang negatif. Hal ini memiliki arti bahwa dia itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini disebabkan karena adanya hubungan variabel harga dengan variabel jumlah yang berlawanan arah. Jadi misalkan P ini adalah harga, kemudian Q ini adalah jumlah yang diminta. Nah, maka ketika P-nya bertambah, Q ini akan berkurang, kayak gitu. Jadi ketika harga naik, maka Q ini juga akan menurun permintaannya. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika harganya turun, maka si Q ini, permintaannya ini akan bertambah. Nah, selanjutnya seperti apa sih bentuk kurva permintaan itu? Nah, saya contohkan suatu gambar. Di sini gambarnya terdapat satu kurva permintaan. Nah, di mana ada satu posisi A, dia ini berada pada titik P2 dan Q2. Nah, ketika misalnya si A ini bergerak harganya naik ke P3. Nah, maka dari situ dia akan berada di posisi P3 dan Q1. Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa si angka B ini, si B ini, titik B ini, ketika P-nya naik, maka Q-nya akan turun. Ketika harganya naik, maka permintaannya akan turun. Nah, kemudian misalkan si A ini, titik A ini, dia harganya turun jadi P1. Nah, maka dia akan jadi berada di titik P1 Q3. Kenapa? Karena ketika harganya turun, maka permintaannya itu juga akan bertambah. Karena seperti itulah sifat dari kurva permintaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kurva penawaran. Kurva penawaran itu menunjukkan seberapa banyak produsen yang baik bersedia menjual pada harga tertentu dengan tetap mempertahankan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan. Kurva penawaran adalah suatu kurva atau garis yang memperlihatkan hubungan antara berbagai jumlah barang yang ditawarkan terhadap suatu barang pada berbagai tingkat harga barang tersebut. Kurva penawaran itu selalu berlereng positif, artinya meningkat dari kiri bawah ke kanan atas
dan tentu akan menyebabkan hubungan variabel price dengan variabel quantities yang searah, di mana bila P bertambah maka QS bertambah atau sebaliknya, sehingga bisa dikatakan bahwa kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga barang tertentu dan jumlah barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual. Gambar kurva penawaran pasar pada 2.3, kurva tersebut memiliki kemiringan yang positif sebagai pencerminan dari berlakunya hukum penawaran. Dan kenaikan harga dari OP2 menjadi OP3 itu arah panahnya ke atas, maka akan menimbulkan pergerakan ke kanan dari A ke C. Sedangkan ketika turunnya harga dari OP2 menjadi OP1 itu arah panahnya ke bawah, maka akan menimbulkan pergerakan ke kiri dari A ke B. Jadi semakin naik harga maka akan mengakibatkan jumlah yang ditawarkan itu bertambah. Dan sebaliknya, ketika semakin turunnya harga maka akan mengakibatkan jumlah yang ditawarkan itu semakin berkurang. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu perubahan permintaan dan penawaran dalam bidang ekonomi pertanian itu dapat mempunyai beberapa dampak loh yang sangat signifikan khususnya pada harga, produksi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi berikut merupakan beberapa dampak dari perubahan permintaan dan penawaran dalam bidang ekonomi pertanian. Yang pertama yaitu stabilisasi harga. Jadi perubahan produksi dalam bidang pertanian itu dapat menyebabkan perubahan penawaran yang berdampak pada stabilisasi harga dan pendapatan produsen. Yang kedua yaitu perubahan harga. Jadi perubahan permintaan yang disebabkan oleh naik dan turunnya perkembangan perekonomian itu dapat menimbulkan perubahan harga. Yang ketiga yaitu perubahan produksi, di mana perubahan permintaan dan penawaran itu dapat mempengaruhi produksi suatu komoditas pertanian. Yang keempat yaitu perubahan lapangan kerja. Jadi permintaan dan penawaran itu juga dapat berpengaruh pada lapangan pekerjaan. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi. Jadi permintaan dan penawaran itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti pendapatan produsen. Ya, demikian akhir dari sesi presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.